Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selamat dimanapun kita berada. Saya Ferry Lusviana Widiani, staf pengajar dari program studi gizi program sarjana Universitas Respati Yogyakarta, akan menyampaikan materi terkait dengan keseimbangan asam basa. Baik, pertama kita perlu mengenal terlebih dahulu apa itu asam dan apa itu basa. Suatu larutan disebut dengan asam apabila pH-nya kurang dari 7,0 dan disebut basa apabila pH-nya lebih dari 7,0. Jadi, larutan itu netral apabila pH-nya sama dengan 7,0. Nah, sekarang apa itu asam dan basa yang ada di dalam tubuh manusia? Asam itu adalah zat yang dapat memberikan proton atau ion H+ atau ion hidrogen ke zat lain. Sehingga karena dia memberikan ion H+, maka disebut sebagai donor proton. Sedangkan basa itu adalah zat yang dapat menerima ion H+ atau proton atau ion hidrogen dari zat yang lainnya, sehingga disebut sebagai akseptor proton. Nah, sehingga asam ini yang akan mendonorkan proton, sedangkan basa adalah yang akan menerima proton. Suatu asam baru dapat melepaskan proton apabila ada basa yang dapat menerima proton yang dilepaskan oleh asam tersebut. Slide ini menunjukkan ada tingkatan pH antara 0 sampai dengan 14 dari beberapa jenis larutan. Ya, kita lihat di sini pH 7,0 dimiliki oleh air murni atau yang kita tuliskan di sini sebagai pure water. Air murni artinya air yang steril, tidak ada kandungan mineral atau asam atau basa apapun di dalamnya, ya. Jadi berbeda dengan air minum, karena kalau air minum itu bisa jadi masih mengandung mineral tertentu yang bisa jadi bersifat asam atau basa. Nah, semakin ke atas ini pH-nya kita lihat semakin kecil. Jadi misalkan ada jus buah, kemudian ada air minum ya, ada urin, ini juga ternyata pH-nya lebih ke asam. Sedangkan yang pH 8 ke bawah, 8, 9, 10 sampai 14, ini lebih memiliki kondisi basa. Jadi misalnya air laut, baking soda, kemudian air sabun ya, pemutih itu sifatnya adalah basa. Jadi pH kurang dari 7,0 itu adalah pH asam, sedangkan lebih dari 7,0 ini adalah pH basa. Berikut ini adalah contoh dari asam. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada dua jenis asam, yakni asam kuat dan asam lemah. Asam kuat itu adalah asam yang berdisosiasi dengan cepat dan bisa melepaskan sejumlah besar ion H+ atau hidrogen dalam larutan. Contohnya adalah HCl atau yang kita kenal sebagai asam lambung, ya, itu termasuk asam kuat. Sedangkan asam lemah memiliki kemampuan untuk mendisosiasikan ionnya dalam jumlah yang sedikit dan dalam waktu yang agak lambat, ya. Contohnya adalah asam karbonat atau H2CO3. Jadi asam klorida atau HCl ini nanti akan berionisasi dalam air membentuk H+ dan Cl-. Sedangkan yang asam karbonat atau H2CO3 nanti akan membentuk ion H+ dan ion bikarbonat atau HCO3-. Sedangkan yang ini adalah contoh basa, ada ion bikarbonat atau HCO3- dan ada protein-protein dalam tubuh, misalkan protein hemoglobin ya. Jadi basa itu dapat bereaksi dengan ion H+ yang tadi dilepaskan oleh asam, sehingga nanti akan membentuk zat baru atau molekul baru. Contohnya, ion bikarbonat nanti akan bereaksi dengan ion hidrogen atau H+ akan membentuk asam karbonat atau H2CO3. Basa pun sama seperti asam, jadi ada dua jenis, yakni basa kuat dan basa lemah. Basa kuat itu dapat bereaksi secara cepat dengan ion H+ atau proton atau ion hidrogen, sehingga dapat cepat hilang dari larutan. Contohnya adalah OH-, ini termasuk basa kuat, nanti akan bereaksi dengan H+ untuk membentuk H2O, yang nanti akan segera dikeluarkan dari tubuh melalui respirasi atau keringat atau urin.
Kemudian contoh basa lemah adalah HCO3- itu tadi, ion bikarbonat yang akan bereaksi dengan ion H+ membentuk H2CO3 dengan waktu yang lebih lama daripada OH-. Nah, di dalam tubuh manusia itu menggunakan adaptasi fisiologi untuk mempertahankan homeostasis atau mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologi tubuh ya. Salah satunya adalah dengan menjaga keseimbangan asam basa. Jadi dalam kondisi normal, pH tubuh manusia itu berada di antara 7,35 hingga 7,45 dengan rata-ratanya adalah 7,40. Kenapa kok angkanya adalah 7,40 dalam kondisi normal? Kenapa kok tidak dalam kondisi netral 7,00 ya? Karena dalam pH 7,40 itu organ-organ vital dan sistem organ di dalam tubuh manusia akan bisa berjalan dengan baik ya, dengan optimal. Sehingga pH dalam kondisi normal itu adalah 7,40. Jadi kita memiliki range rentangnya hanya sedikit sekali antara 7,35 hingga 7,45 dalam kondisi normal. Untuk range pH di bawah 7,35 itu kita sebut sebagai asidosis atau asidemia. Sedangkan pH di atas 7,45 itu kita sebut sebagai alkalosis atau alkalemia. Nah, karena pH tubuh kita itu rentang normalnya hanya pendek antara 7,35 sampai 7,45, maka keseimbangan asam basa darah ini harus dikontrol dengan tepat. Karena ketika terjadi penyimpangan yang kecil saja dari kisaran normal 7,35 sampai 7,45 itu tadi akan dapat mempengaruhi banyak organ, terutama organ vital, ya. Sehingga apa yang terjadi ketika keseimbangan asam basa itu terganggu? Tentunya ada masalah bagi tubuh. Kapan itu terjadi? Yakni ketika produksi terus-menerus dari ion hidrogen dan karbon dioksida atau CO2 yang kedua ion atau kedua zat ini nanti akan cenderung menurunkan pH karena lebih bersifat asam. Kemudian, bagaimana tubuh kita menanggapi ketika ada masalah terkait dengan keseimbangan asam basa tersebut? Maka nanti tubuh kita akan melakukan mekanisme yang melibatkan sistem buffer. Tadi disampaikan di awal bahwa ada sistem buffer yang nantinya akan menjaga keseimbangan dari asam basa. Yang tentunya sistem buffer ini juga akan melibatkan kerja dari ketiga organ, yakni ada otak, paru-paru, dan ginjal. Baik, slide ini menjelaskan bagaimana mekanisme dari sistem buffer dalam pengaturan pH tubuh manusia. Jadi, sistem buffer ini akan bekerja secara kimiawi untuk meminimalkan perubahan dari pH suatu larutan dengan menyesuaikan proporsi asam dan basa agar tetap seimbang. Jadi buffer ini biasanya terdiri dari asam lemah dan basa konjugatnya. Ini jadi asam lemah dan basa lemah yang nanti akan memungkinkan untuk bisa dengan mudah menyerap kelebihan H+ atau OH- sehingga bisa menjaga pH sistem dalam kisaran yang sempit antara 7,35 sampai 7,45. Nah, buffer di dalam tubuh manusia itu nantinya akan melibatkan asam karbonat atau H2CO3, asam bikarbonat atau ion bikarbonat atau HCO3- ya, dan karbon dioksida atau CO2. Jadi ini nanti adalah yang berperan di dalam sistem buffer untuk menjaga keseimbangan asam basa. Baik, slide ini menjelaskan bagaimana mekanisme sistem buffer dalam pengaturan pH tubuh manusia. Ini kalau kita lihat dari kotak sebelah kiri ini kan ada ion H+ atau ion hidrogen ya atau proton yang akan bereaksi dengan ion bikarbonat atau HCO3- nanti akan menjadi asam karbonat atau H2CO3 yang kemudian ketika direaksikan kembali maka akan melepaskan zat H2O atau air dan CO2 yang kemudian akan kita keluarkan dari tubuh ya. Jadi diagram ini menunjukkan buffer tubuh terhadap tingkat pH darah. Ada panah biru ini yang dua-duanya ke arah kanan ya, menunjukkan proses peningkatan pH karena lebih banyak CO2 dibuat. Sedangkan panah ungu ini menunjukkan proses sebaliknya, yakni bisa menurunkan pH karena lebih banyak ion bikarbonatnya dibuat. Nah, ini jadi mekanisme sistem buffer bisa saudara perhatikan dari diagram ini. Baik, jadi pada slide ini ada dua gambar yang akan kita bahas. Yang pertama,
saudara bisa memperhatikan gambar yang atas terlebih dahulu. Jadi gambar ini menunjukkan adanya pertukaran zat di antara tisu atau jaringan atau sel ya, yang gambarnya ini ada di sebelah kiri, dan red blood cell atau eritrosit atau sel darah merah yang gambarnya di sebelah kanan bunder ini ya. Jadi mohon maaf karena kursornya tidak kelihatan, hanya rekaman suara saja, jadi silahkan sambil diperhatikan gambarnya. Untuk red blood cell atau eritrosit ini ada hemoglobin ya. Hemoglobin nanti akan berperan mengantarkan oksigen dan sari makanan ke dalam sel untuk dimetabolisme lebih lanjut. Nah, jadi metabolisme yang ada di dalam sel ini tentunya akan memanfaatkan oksigen yang diantarkan oleh eritrosit, kemudian akan diubah menjadi CO2 sebagai hasil akhir dari metabolisme tersebut. Nah, jadi CO2 ini kemudian akan dikeluarkan, dikembalikan lagi ke red blood cell, dikembalikan lagi ke eritrosit, dan kemudian akan diubah dulu menjadi HCO3- yang kemudian akan ditransportasikan atau diangkut ke paru-paru untuk dibuang dalam bentuk CO2 kembali. Nah, kemudian gambar yang dua, ini sebelah bawah ya, silahkan perhatikan. Ini ada atau paru-paru di sebelah kiri dan red blood cell di sebelah kanan. Nah, jadi tadi pada gambar satu kan terbentuk ion bikarbonat ya, HCO3-. Jadi HCO3- yang ada di eritrosit ini kemudian akan diubah dulu menjadi asam karbonat ya, H2CO3. Kemudian dari asam karbonat ini nanti akan dipecah menjadi H2O dan CO2. H2O nanti akan masuk kembali ke aliran darah, sedangkan CO2 ini masuk ke paru-paru untuk kemudian akan dibuang melalui sistem respirasi. Nah, sistem buffer tubuh kita itu juga tidak bisa berjalan dengan optimal kalau tidak ada kerjasama dari organ otak, paru-paru, dan kidney atau ginjal. Ya, jadi pada slide ini menunjukkan bagaimana mekanisme pengaturan pH oleh otak dan paru-paru. Jadi pada kondisi yang tidak normal, itu kalau sebelah kiri dulu ya, ini kita sebut dengan asidosis, artinya pH kurang dari 7,35, nanti akan menstimulasi otak dan reseptor dari arteri untuk memberikan rangsangan terhadap sistem respirasi. Jadi nanti sistem respirasinya menjadi lebih cepat, nafasnya menjadi lebih cepat ya, sehingga CO2 yang dikeluarkan dari tubuh akan menjadi lebih banyak. Nah, sehingga kadar CO2 di dalam darah akan menurun dan akan menurunkan juga kadar H2CO3 di dalam darah, sehingga pH nanti akan meningkat dengan sendirinya. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini apabila terjadi adalah alkalosis atau pH lebih dari 7,45, maka prosesnya juga sama, akan menstimulasi otak dan reseptor arteri untuk merangsang juga sistem respirasi. Tapi rangsangannya sebaliknya, ini untuk menurunkan respirasi atau membuat nafas menjadi lebih lambat sehingga CO2 yang dikeluarkan dari tubuh menjadi lebih sedikit. Nah, otomatis kan CO2 yang tersisa di darah akan menjadi lebih besar sehingga juga akan meningkatkan kadar H2CO3 atau asam karbonat di dalam darah sehingga pH nanti akan turun dengan sendirinya. Nah, ini adalah mekanisme homeostasis asam basa yang merupakan kerjasama dari otak dan paru-paru dengan melibatkan sistem respirasi tadi ya. Nah, sedangkan peran ginjal dalam pengaturan pH tubuh ini terletak pada dua fungsi utama dari ginjal, yakni sistem ekskresi dan sistem filtrasi. Jadi, ginjal itu merupakan titik kontrol homeostasis utama untuk menjaga keseimbangan pH tubuh manusia. Ya, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya ada dua cara, yakni dengan mengeluarkan ion hidrogen ke dalam urin atau menyerap kembali bikarbonat dari urin. Ya, jadi ini melibatkan dua sistem itu tadi, ekskresi dan sistem filtrasi.
Nah, meskipun demikian, kompensasi dari ginjal itu berjalan lebih lambat daripada paru-paru, ya. Tetapi tentunya untuk fisiologi ginjal itu memiliki mekanisme yang kuat ya dalam mengontrol keseimbangan dari asam basa. Nah, untuk proses reabsorpsi ion bikarbonat yang terjadi di ginjal akan melibatkan serangkaian reaksi di lumen tubulus dan epitel tubular. Kenapa demikian? Karena bikarbonat itu sendiri tidak memiliki transporter ya. Jadi dia akan hanya mengandalkan reaksi yang terjadi di lumen tubulus dan epitel tubular. Jika yang terjadi adalah asidosis, sel tubular ini akan menyerap kembali lebih banyak bikarbonat dari cairan tubular dan sel ductus pengumpul atau ductus collectivus akan mengeluarkan lebih banyak hidrogen dan menghasilkan lebih banyak bikarbonat. Nah, sedangkan proses amoniogenesis itu sendiri akan menyebabkan peningkatan pembentukan buffer NH3 sehingga pH nanti akan naik. Nah, sedangkan sebaliknya, apabila yang terjadi adalah alkalosis, maka ginjal akan mengeluarkan lebih banyak bikarbonat, mengekskresikan bikarbonat lebih banyak dengan mengurangi sekresi ion hidrogen dari sel epitel tubular dan menurunkan laju metabolisme glutamin dan ekskresi amonium, sehingga nanti pH akan turun. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan gangguan keseimbangan asam basa yang kemungkinan bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Kira-kira penyebabnya apa saja? Ini ada beberapa etiologi atau penyebab ya. Yang pertama adalah penyakit atau kerusakan organ, diantaranya ada ginjal, paru-paru, dan otak. Nah, kita tahu bahwa tiga organ ini tadi adalah organ yang terlibat di dalam peran dari sistem buffer dalam menjaga keseimbangan pH. Sehingga ketika terjadi gangguan pada salah satu atau ketiga organ ini, maka jelas gangguan keseimbangan asam basa akan bisa terjadi. Kemudian penyebab yang kedua adalah penyakit yang menyebabkan peningkatan produksi asam metabolik yang tidak normal, sehingga nanti mekanisme homeostasis sistem buffer itu menjadi kewalahan, sehingga terjadi keseimbangan yang terganggu untuk asam basa. Kemudian yang ketiga adalah intervensi medis, ini terkait dengan pemakaian ventilator atau konsumsi obat-obatan tertentu sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dari asam basa di dalam tubuh. Adapun untuk kategori dari gangguan keseimbangan asam basa itu ada 4 macam. Yang pertama adalah respiratory acidosis atau acidosis respiratorik. Kemudian respiratory alkalosis atau alkalosis respiratorik. Ada metabolic acidosis, ini yang banyak ya, atau kita kenal sebagai acidosis metabolik, ini banyak kasusnya terjadi. Kemudian yang terakhir adalah metabolic alkalosis atau alkalosis metabolik. Kita bahas satu persatu. Ini yang pertama adalah tentang acidosis respiratorik yang disebabkan oleh penyakit paru-paru atau kondisi tertentu yang bisa mempengaruhi fungsi paru-paru dalam membuang CO2 ya. Sehingga pada intinya acidosis respiratorik ini terjadi ketika ada CO2 yang terbuang melalui paru-paru itu hanya dalam jumlah yang sedikit sekali. Sehingga nanti akan menyebabkan peningkatan dari kondisi asam sehingga pH akan turun ya. Itu adalah acidosis respiratorik. Pemicunya ada beberapa macam yang tentunya terkait dengan kondisi paru-paru ya. Jadi ada asma, PPOK atau penyakit paru obstruksi kronik, ada udem paru, ada gangguan pada sistem saraf otot ya, atau kondisi misalkan obesitas atau skoliosis ya, sehingga menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk bernafas. Nah, sedangkan untuk pemicu asidosis respiratorik akut ini dalam waktu yang cepat bisa terjadi ya, misalkan ada henti jantung, ada penyakit paru-paru, misalkan asma, pneumonia, emfisema, ada kelemahan otot pernafasan ya, atau sumbatan di dalam saluran nafas misalnya, atau karena adanya overdosis obat penenang, sehingga nanti respirasi akan lebih lambat ya, sehingga CO2 yang terbuang menjadi lebih sedikit. Adapun gejala dari asidosis respiratorik ini
agak berbeda antara asidosis respiratorik akut dengan asidosis respiratorik kronis ya. Jadi karena asidosis respiratorik akut ini terjadi dalam waktu yang cepat, maka gejala awalnya dapat terlihat misalkan dari sakit kepala, kondisinya terlalu cemas atau gelisah, bingung ya. Ada penglihatan kabur seperti itu. Kalau tidak tertangani bisa ke fase yang lebih lanjut, bisa timbul lemas, sesak napas, ada penurunan kesadaran bahkan sampai koma. Nah, sedangkan kalau asidosis respiratorik yang kronis itu karena terjadi dalam waktu yang lama, akan dapat terjadi hilang ingatan pada penderitanya. Bisa terjadi gangguan tidur juga atau bahkan perubahan kepribadian. Ya, sehingga ini menunjukkan gejala yang berbeda antara asidosis respiratorik akut atau kroniknya. Terkait dengan pengobatan atau mekanisme penata laksanaan medis pada kasus asidosis respiratorik, ini ada 4 jenis obat yang bisa diberikan. Misalkan asidosis respiratoriknya terjadi karena infeksi dari bakteri, maka penderita bisa diberikan antibiotik, ya. Tapi kalau bukan karena infeksi bakteri, berarti antibiotik tidak perlu diberikan. Kemudian ada bronkodilator, ini adalah yang bisa membuat bronkusnya berdilatasi ya, bisa melebarkan saluran pernafasan. Kemudian diuretik, ini apabila terjadi udem paru-paru tadi ya, sehingga akan diberikan diuretik supaya pengeluaran cairannya bisa lebih banyak daripada cairan yang masuk ya, sehingga balance cairan menjadi negatif. Kemudian kortikosteroid ini juga bisa diberikan untuk pasien dengan kondisi asidosis respiratorik. Baik, kita lanjutkan untuk kondisi yang kedua terkait dengan gangguan keseimbangan asam basa, yakni alkalosis respiratorik. Bedanya dengan yang tadi asidosis respiratorik itu adalah kalau asidosis respiratorik pH-nya cenderung rendah, lebih rendah daripada 7,35 dengan kondisi tubuh lebih ke asam. Sedangkan kalau alkalosis respiratorik ini pH-nya cenderung tinggi, lebih tinggi dari 7,45 dengan kondisi tubuh lebih ke basa. Nah, alkalosis respiratorik ini pada umumnya disebabkan oleh kondisi hiperventilasi atau yang kita kenal sebagai nafasnya terlalu cepat, ya. Tentunya kondisi hiperventilasi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalkan ada kondisi panik, cemas, demam tinggi, ya, kemudian berada di dataran tinggi, ada penyakit paru, penyakit liver, ini semuanya nanti akan mengarah ke pernafasan atau respirasi yang menjadi lebih cepat dari normal sehingga akan mengarah ke kondisi alkalosis respiratorik. Nah, jadi alkalosis respiratorik ini disebabkan oleh hiperventilasi atau nafas yang terlalu cepat atau terlalu dalam sehingga kadar CO2 tubuh menjadi lebih rendah. Kenapa? Karena CO2 banyak dibuang melalui paru-paru. Ya, sehingga ada gejala-gejala terkait dengan alkalosis respiratorik, diantaranya adalah pusing, ada kembung, mulut kering, kram, kemudian kesemutan, nyeri dada, sesak napas, dan bisa juga terjadi gangguan irama jantung. Sedangkan untuk pengobatan atau penata laksanaan medis untuk alkalosis respiratorik ini kita kembalikan dulu ke penyebabnya atau etiologinya, yakni kondisi hiperventilasi. Pada kondisi hiperventilasi, tubuh akan kehilangan banyak karbon dioksida, sehingga untuk mengembalikannya maka kita akan memasukkan kembali karbon dioksida ke dalam tubuh penderita. Jadi seseorang akan disarankan untuk meniup kantong plastik ya, yang tentunya di situ akan terkandung karbon dioksida dalam jumlah yang banyak, kemudian akan diminta untuk menghirup kembali karbon dioksida tersebut. Tentunya metode ini hanya diterapkan apabila dokter sudah mendiagnosis dengan tepat bahwa hiperventilasinya terjadi karena gangguan keseimbangan asam basa. Apabila hiperventilasi atau respirasi yang terlalu cepat itu tadi bukan karena keseimbangan asam basa, gangguan keseimbangan asam basa, maka metode untuk menghirup kembali karbon dioksida ini tidak bisa kita terapkan pada penderita. Kemudian gangguan keseimbangan asam basa yang ketiga adalah asidosis metabolik. Ini tentunya kasusnya yang paling banyak jika dibandingkan dengan kondisi ketiga gangguan keseimbangan asam basa yang lain ya.
Kapan asidosis metabolik ini terjadi? Ketika tubuh menghasilkan terlalu banyak asam. Nah, ini bedanya dengan yang tadi asidosis respiratorik ya. Kalau respiratorik terjadi karena adanya gangguan dari proses respirasinya dalam membuang CO2. Sedangkan kalau asidosis metabolik ini terjadi karena metabolisme di dalam tubuh yang memang menghasilkan terlalu banyak asam. Atau saat ginjal hanya mampu membuang sedikit asam melalui urin, sehingga asam akan tertumpuk di dalam tubuh dan akan menurunkan pH, sehingga pH tubuh akan menjadi kurang dari 7,35. Ada beberapa macam atau beberapa tipe dari asidosis metabolik, diantaranya ada asidosis diabetik, asidosis hiperkloremik, dan asidosis laktat. Nah, tetapi selain kondisi tersebut juga asidosis metabolik ini juga bisa disebabkan oleh penyakit ginjal, dehidrasi berat, atau bisa juga karena keracunan aspirin atau obat sakit kepala. Nah, pada slide ini dijelaskan ada 3 tipe asidosis metabolik. Yang pertama adalah asidosis diabetik atau ketoasidosis diabetik. Jadi untuk tipe yang pertama ini banyak terjadi pada pasien diabetes mellitus tipe 1 yang tergantung insulin namun tidak terkontrol ya. Jadi pada saat kondisi tubuh pasien kekurangan insulin, maka terjadi pemecahan lemak bukan karbohidrat. Padahal kita tahu bahwa untuk sumber energi itu yang dipecah pertama sebagai sumber energi adalah zat karbohidrat, baru kemudian diikuti oleh pemecahan lemak. Nah, pada kondisi asidosis diabetik ini terjadi pemecahan lemak yang berlebihan sehingga akan tertumpuk keton darah atau benda-benda keton yang tentunya bersifat asam. Sehingga ketika terjadi penumpukan benda keton ini di darah maka akan menurunkan pH darah bisa kurang dari 7,35 sehingga terjadi asidosis. Kemudian asidosis yang kedua adalah asidosis hiperkloremik. Ini biasanya terjadi pada pasien dengan diare. Kenapa kok pasien diare bisa menyebabkan asidosis hiperkloremik? Karena pasien diare akan kehilangan banyak cairan dan elektrolit yang tentunya di situ akan kehilangan banyak natrium ya. Sehingga dengan kurangnya kadar natrium bikarbonat di dalam tubuh akan menyebabkan kondisi tubuh menjadi lebih cenderung ke asam sehingga terjadilah asidosis. Kemudian asidosis yang ketiga adalah asidosis laktat. Terjadi ketika tubuh kelebihan asam laktat ya. Kita tahu bahwa laktat itu merupakan hasil sampingan dari metabolisme karbohidrat dan juga lemak. Nah, sehingga ketika terjadi gangguan-gangguan terkait dengan metabolisme dari zat tersebut, misalkan ada konsumsi alkohol, ada kondisi kanker, gagal jantung, kejang, ada gagal fungsi hati, kemudian ada hipoglikemi, kurang oksigen, atau bahkan olahraga yang berlebihan pun itu akan terjadi penumpukan laktat ya, sehingga nanti akan menyebabkan asidosis karena laktat itu sendiri akan bersifat asam. Ini adalah gejala dari asidosis metabolik. Jadi ada nafas yang beraroma buah atau beraroma aseton ya. Ini merupakan tanda tingginya benda keton yang tertumpuk di dalam darah. Jadi nanti akan dapat juga mengganggu fungsi dari hati dan ginjal sehingga terjadi penurunan fungsi hati dan ginjal. Kemudian ada gejala lainnya adalah pusing, sakit kepala, bisa terjadi anoreksia, ada mudah mengantuk, fatih atau mudah lelah ya. Kemudian juga nafasnya menjadi lebih cepat dan detak jantungnya bisa meningkat. Ini adalah gejala-gejala dari asidosis metabolik. Lalu bagaimana dengan pengobatannya? Pengobatan untuk asidosis metabolik atau penata laksanaan medisnya bisa kita berikan infus natrium bikarbonat pada kondisi asidosis hiperkloremik ya. Artinya kondisi asidosisnya harus kita pastikan dulu bahwa asidosisnya adalah hiperkloremik sehingga bisa kita berikan infusnya natrium bikarbonat. Kemudian apabila terjadi asidosis diabetik, ini tentunya pada pasien diabetes mellitus tipe 1 ya, kita akan memberikan suntik insulin. Kenapa kok diberikan suntik insulin? Karena tadi inti masalahnya adalah ketika pasien diabetes tersebut kekurangan insulin, sehingga terjadi pemecahan lemak yang berlebihan.
Sehingga diharapkan dengan pemberian suntik insulin ini akan mencegah terjadinya pemecahan lemak yang berlebihan, sehingga asidosis diabetik akan bisa kita kontrol. Kemudian pemberian penggantian cairan tubuh melalui suntik ini tentunya menjadi cara yang diberikan kepada pasien asidosis metabolik karena adanya dehidrasi. Ya, sehingga nanti volume cairan akan kita kembalikan dengan pemberian rehidrasi. Bisa melalui parenteral atau bisa melalui oral. Kemudian detoksifikasi pada asidosis yang mengalami keracunan obat atau alkohol. Ini juga nanti menjadi salah satu cara untuk mengatasi asidosis metabolik. Baik, yang terakhir untuk gangguan keseimbangan asam basa adalah tipe alkalosis metabolik. Jadi karena metabolisme tubuh tertentu akan dapat menyebabkan seseorang menjadi kekurangan asam atau kelebihan basa. Ini penyebabnya bisa terjadi karena hipoventilasi. Ya, jadi kebalikan dari yang tadi alkalosis respiratorik. Kalau alkalosis respiratorik itu terjadi hiperventilasi, kalau alkalosis metabolik ini terjadi hipoventilasi. Jadi pernafasan menjadi lebih lambat atau terlalu lambat ya, sehingga nanti kadar CO2 yang dikeluarkan dari tubuh manusia itu menjadi lebih sedikit dan akan tertumpuk di dalam tubuh ya, sehingga kebalikannya, seharusnya oksigennya yang banyak, CO2-nya sedikit, ini yang terjadi sebaliknya, oksigennya sedikit, karbohidratnya meningkat. Nah, ada beberapa hal yang dapat memicu kondisi tersebut, diantaranya adalah muntah yang dalam waktu yang lama, sehingga menyebabkan tubuh kekurangan elektrolit. Nah, pada saat tubuh kekurangan elektrolit, ini tentunya nanti volume darah akan menjadi rendah atau hipovolemi, sehingga akan menyebabkan volume darah akan menjadi sedikit, karbohidratnya yang naik ya. Kemudian penggunaan obat diuretik yang berlebihan sehingga cairan akan dikeluarkan dalam jumlah yang besar dari tubuh ya, balance cairan akan menjadi negatif, sehingga sama seperti tadi untuk muntah berkepanjangan, akibatnya adalah terjadi hipovolemi, volume darahnya menjadi berkurang sehingga kadar oksigen di dalam darah menjadi berkurang. Kemudian penyakit kelenjar adrenal ini juga nanti terkait dengan hormon ya yang dihasilkan, nanti akan menyebabkan oksigenasi darah menjadi berkurang. Dan penggunaan obat pencahar atau obat MAH. Nah, kita tahu bahwa obat MAH itu sifatnya sebagai basa. Kalau ternyata dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan, maka akan meningkatkan basa di dalam darah sehingga pH-nya akan meningkat. Sehingga terjadilah alkalosis metabolik. Kondisi alkalosis metabolik ini akan disertai dengan hipokalemia, sehingga gejala-gejalanya juga akan seperti gejala dari hipokalemia. Misalkan ada mudah lelah, nyeri otot, poliuria, dan bisa juga terjadi aritmia atau gangguan irama jantung. Selain itu juga nanti ada gejala lainnya, misalkan kulit atau kukunya membiru karena aliran darah menjadi tidak lancar, kemudian sesak napas, bisa juga terjadi kram, kejang otot, serta mudah sekali marah karena oksigen di dalam darah berkurang sehingga memungkinkan oksigen tersebut tidak sampai ke otak ya, sehingga menyebabkan kondisi otak atau emosi menjadi tidak stabil. Lalu bagaimana dengan penata laksanaan medis atau pengobatan pada kondisi alkalosis metabolik? Ini pasien akan diberikan obat diuretik yang bisa mengeluarkan cairan dalam jumlah yang banyak, tetapi yang hemat kalium. Kenapa? Karena pasien pada kondisi alkalosis metabolik tadi disertai dengan hipokalemia. Jadi sebisa mungkin kalium di tubuh pasien akan dihemat dengan pemberian diuretik hemat kalium. Kemudian ada ACE inhibitor atau angiotensin converting enzyme. Jadi ini obat-obatan yang bisa menurunkan tekanan darah. Kemudian ada kortikosteroid dan NSAID atau non-steroid anti-inflammatory drugs atau obat anti-inflammatory non-steroid seperti ibuprofen. Ini juga bisa diberikan pada kondisi alkalosis metabolik. Nah, kemudian terkait dengan diagnosis dari gangguan keseimbangan asam basa, bagaimana gangguan keseimbangan asam basa itu bisa ditegakkan ketika ada hasil dari pemeriksaan tertentu.
Misalkan ada analisa gas darah, ini dari pemeriksaan biokimia, nanti akan terlihat dari perubahan pH darah, kemudian bagaimana kadar dari ion bikarbonatnya, kemudian bagaimana saturasi oksigen, tekanan parsial oksigen, dan tekanan parsial karbon dioksida. Nanti akan terjadi perubahan lebih tinggi atau lebih rendah dari normal yang akan menunjukkan adanya gangguan keseimbangan asam basa. Kemudian hasil dari tes darah metabolik juga nanti akan bisa digunakan untuk mendiagnosis adanya ketidakseimbangan asam basa. Bagaimana hasil dari pemeriksaan paru-paru dan juga tes urin atau urinalisis ini juga nanti akan dapat digunakan untuk mendiagnosis adanya gangguan keseimbangan asam basa. Baik, ini adalah beberapa komplikasi yang dapat terjadi ketika tubuh mengalami asidosis. Yang pertama adalah memungkinkan terbentuknya batu ginjal karena tingginya kadar asam di dalam tubuh. Kemudian yang kedua adalah dapat terjadi gagal ginjal, kaitannya dengan peran ginjal sebagai organ ekskresi, termasuk salah satunya adalah ekskresi asam. Sehingga ketika kadar asam di dalam tubuh berlebih, maka akan memperberat kerja ginjal dan dapat menurunkan fungsi ginjal, sehingga mengarah ke gagal ginjal. Yang ketiga adalah penyakit tulang. Ini kaitannya dengan fungsi ginjal yang dapat menghasilkan hormon dehidrokolekalsiferol. Sehingga ketika ginjal mengalami penurunan fungsi, maka produksi hormon dehidrokolekalsiferol akan menjadi berkurang, sehingga menyebabkan sintesis vitamin D akan terhambat dan dapat menyebabkan penyerapan kalsium di dalam tubuh akan menjadi terhambat juga, sehingga akan mengarah ke penyakit tulang, salah satunya adalah osteoporosis. Yang keempat, terhambatnya proses tumbuh kembang karena kondisi asidosis dengan pH kurang dari 7,35 itu akan menghambat kerja dari sistem organ maupun organ vital, termasuk jantung, paru-paru, dan organ vital yang lain, sehingga proses tumbuh kembang akan terhambat. Kemudian kegagalan sistem pernafasan ini karena tingginya kadar asam di dalam tubuh akan mempengaruhi kerja dari paru-paru, sehingga paru-paru akan menjadi terhambat kerjanya. Kemudian yang keenam adalah shock. Kenapa bisa terjadi shock? Karena kadar asam yang berlebih akan menghambat penghantaran oksigen ke otak dan ke sel-sel lain yang membutuhkan, ini termasuk terutama ke otak ya, sehingga ketika kadar oksigen tidak sampai ke otak, kadar oksigen dan sari makanan tidak sampai ke otak, maka tubuh akan dapat mengalami shock. Ini kaitannya juga nanti dengan terjadinya hipovolemi di dalam tubuh ketika tubuh mengalami dehidrasi. Sedangkan untuk komplikasi alkalosis, ini karena alkalosis kaitannya erat sekali dengan hipokalemia, maka nanti komplikasi yang dapat terjadi juga erat sekali dengan komplikasi hipokalemia. Sehingga akan memungkinkan terjadi gangguan irama jantung atau aritmia ya, jadi detak jantungnya tidak stabil. Kemudian ada gangguan elektrolit, terutama kalium pasti nanti akan berkurang kadarnya, sehingga tubuh harus menghemat pengeluaran kalium. Kemudian yang terakhir juga ada resiko terjadinya koma. Nah, ini juga dapat terjadi ketika tubuh mengalami alkalosis. Nah, agar tubuh tidak mengalami gangguan keseimbangan asam basa, maka perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan terkait dengan kejadian asidosis maupun alkalosis. Terkait dengan asidosis, ini ada beberapa upaya yang harus kita lakukan terkait dengan pencegahan asidosis respiratorik. Ini yang pertama ada berhenti merokok untuk mencegah kerusakan paru-paru. Karena ketika terjadi kerusakan paru-paru, maka akan memungkinkan paru-paru tidak bisa membuang CO2 dengan sempurna, sehingga nanti kadar CO2 akan berlebih di dalam tubuh dan akan menyebabkan kondisinya menjadi lebih asam dan mengarah ke asidosis respiratorik. Kemudian yang kedua adalah menjaga berat badan ideal jika terjadi obesitas. Karena ketika tubuh mengalami obesitas atau berat badan berlebih, maka akan terjadi kesulitan bernafas, sehingga tubuh akan mengeluarkan CO2 dalam jumlah yang lebih sedikit daripada biasanya dan akan menurunkan pH tubuh. Kemudian yang pencegahan asidosis metabolik ini karena kaitannya adalah dengan metabolisme tubuh yang menyebabkan kadar asam menjadi lebih tinggi, maka ada beberapa upaya diantaranya adalah dengan menjaga cairan tubuh tetap cukup dengan banyak minum. Nah, jadi dengan banyak minum itu diharapkan kadar asam tidak
terlalu tinggi di dalam tubuh. Kemudian yang kedua adalah mengontrol gula darah untuk mencegah timbulnya ketoasidosis ya. Jadi jangan sampai gula darah terlalu rendah sehingga terjadi pemecahan lemak, maka akan mengarah ke ketoasidosis, yang mana ketoasidosis ini nanti akan terjadi penumpukan benda keton yang bersifat asam. Kemudian yang ketiga adalah berhenti mengonsumsi minuman beralkohol agar penumpukan asam laktat tidak terjadi. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa asam laktat itu juga bersifat asam, sehingga ketika penumpukan asam laktat tidak terjadi, maka kondisi asidosis dapat kita cegah. Sedangkan untuk pencegahan terjadinya alkalosis dapat dilakukan dengan menjaga tubuh tetap terhidrasi, jadi mengonsumsi minum yang banyak, kemudian pola makan yang sehat juga harus diterapkan, dan juga mengonsumsi makanan tinggi kalium seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Kenapa makanan tinggi kalium harus dikonsumsi untuk pencegahan alkalosis? Karena alkalosis ini nanti akan disertai dengan kejadian hipokalemia, sehingga mengonsumsi makanan tinggi kalium dapat mencegah timbulnya peningkatan basa pada tubuh manusia. Kemudian khusus untuk alkalosis respiratorik, pencegahan dapat dilakukan dengan menangani penyebab hiperventilasinya seperti stres dan panik. Jadi orang harus dapat mengontrol bagaimana kondisi psikisnya, seperti dapat melakukan meditasi, kemudian latihan pernafasan atau olahraga rutin sehingga pola respirasinya dapat terjaga, tidak menjadi terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Baik, demikian materi keseimbangan asam basa yang dapat saya sampaikan sebagai salah satu materi untuk mata kuliah patofisiologi penyakit infeksi dan defisiensi. Semoga bermanfaat dan memberikan kontribusi yang positif untuk pembelajaran ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.